pingsan. Lalu tiba-tiba sontak Ronan pun kaget saat Yuan keluar terowongan sendirian dengan tingkah yang aneh. Di tengah kepanikan Ronan, ia melihat kamera Yuan tergeletak begitu saja. Singkat cerita, Dom yang sudah tewas berhasil dievakuasi warga. Terlihat Ronan pun histeris melihat calon imamnya Mokad dengan wajah yang mengerikan. Kemudian Ronan mengambil kamera milik Yuan yang rusak dan berniat untuk segera pergi dari desa ini. Melihat Yuan seperti orang linglung dan pelangak-pelongok gak jelas, Ronan pun berusaha untuk menghampirinya. Di tengah pencarian Yuan, Ronan melihat ritual yang semakin aneh dengan aksi bakar-bakar bebegik. Lalu tiba-tiba sontak Yuan pun panik saat semua gigi yang sudah ia finir mahal-mahal tiba-tiba rontok. Melihat orang-orang menjadi aneh, Ronan pun langsung kabur ngabret seedan-edannya. Akhirnya, Ronan menjadi satu-satunya orang yang bisa selamat dari desa yang sangat aneh ini. Akan tetapi, keanehan dari kutukan Sang Bunda Dewi terus dialami oleh Ronan dan tak bisa lepas. Hingga ia pun dinyatakan gelo dan mendekam di RSJ selama 6 tahun. Kembali ke Ronan di masa sekarang, ia pun langsung menunjukkan beberapa rekaman lain setelah beberapa hari tinggal bersama anaknya. Kali ini, Dodo yang berada di sekolah mendapatkan kasus setelah Dodo tiba-tiba menggigit tangan temannya. Terlihat si kepala panti pun berusaha menenangkan Dodo yang masih terlihat aneh. Karena kejadian ini, Ronan langsung mendatangi sekolah dan membawa anaknya pulang. Di malam harinya, Ronan terlihat stres dengan tingkah Dodo yang semakin aneh. Lalu tiba-tiba ia mendengar teriakan Dodo yang menyuruh sesuatu yang gaib untuk turun. Saat menemui Dodo, bocah ini mengatakan jika ia melihat sosok menyeramkan di langit-langit kamarnya. Dirasa cuman halusinasi, Ronan sok-sokan membawa pergi sosok yang dilihat anaknya. Di video lainnya, Ronan memperlihatkan sebuah rekaman ketika Dodo sedang bermain. Entah sosok jenis apa yang sedang berusaha meraih Dodo. Sungguh mengerikan sekali. Di hari berikutnya, Ronan mengajak Dodo ke rumah lamanya yang akan dijual. Lalu Kang Makelar memintanya untuk mengambil barang-barang Ronan yang masih tersisa di lantai atas. Di tengah obrolan mereka, Dodo yang memegang kamera ibunya ditemui sosok yang selalu ia lihat. Kali ini sosok tersebut menuntun Dodo untuk berjalan ke lantai atas. Setibanya di lantai atas, Dodo masuk ke tempat penyimpanan benda-benda jadul milik ibunya. Betapa kagetnya Ronan saat Dodo menyaksikan rekaman dari kamera milik Yuan. Kemudian Ronan langsung membawa Dodo untuk segera pulang. Melihat Dodo tiba-tiba lumpuh, Ronan yang panik langsung membawanya ke rumah sakit. Singkat cerita, Ronan merawat Dodo yang divonis oleh dokter telah mengalami kelumpuhan di kakinya. Keadaan ini pun semakin membuat Ronan depresi berat. Ia pun melakukan segala cara agar kutukan dari masa lalu tidak menimpa anaknya. Perilaku Ronan ini pun akhirnya diketahui pengadilan, hingga Ronan pun kembali dianggap gelo dan hak asuh Dodo akhirnya dicabut.
Hari berganti hari, Ronan yang tidak ingin berpisah dengan anaknya nekat menculik Dodo dari rumah sakit. Dan kali ini, Ronan berniat untuk pindahan dan membawa barang-barang di rumah. Saat anaknya tinggal sendirian di dalam mobil, si kepala panti yang bernama Ming menemukannya. Ia pun heran dengan apa yang sedang dilakukan oleh Ronan. Tapi tak lama kemudian Ronan datang sambil terlihat panik. Rupanya pihak pengadilan sedang mencari Ronan dan juga anaknya. Akhirnya, Ming terpaksa membantu Ronan yang terlihat ketakutan parah. Dan hingga pada akhirnya para petugas pun gagal untuk mendapatkan Ronan dan juga anaknya. Singkat cerita, Ronan dan Ming membawa Dodo kepada seorang dukun untuk membebaskannya dari kutukan. Si dukun pun memberikan doa-doa terhadap kamera yang telah menyebabkan Dodo menjadi lumpuh. Saat menjalani pengobatan, istri sang dukun menyuruh Dodo untuk berpuasa selama 7 hari ke depan. Lalu Ronan harus kembali membawa Dodo ke tempat ini guna melanjutkan ritual tahap selanjutnya. Sontak Ronan pun kaget karena cara itu akan membuat anaknya menderita. Tapi karena ia sudah kalap, Ronan pun terpaksa menyetujuinya. Setelah meninggalkan tempat si dukun, Ming yang sudah pulang memberikan pesan kepada Ronan. Dalam pesan tersebut, Ming mengatakan jika ia sudah mengambil kamera video milik Yuan. Rupanya Ming yang penasaran berniat untuk menyelidiki rekaman yang ada di dalam kamera itu. Hari berganti hari, Ronan ngabuburit bersama Dodo yang sedang menjalani puasa. Ia pun berharap pengobatan si dukun bisa berjalan lancar dan membebaskan anaknya dari kutukan sang Bunda Dewi. 你很热是不是？ Di suatu malam, Ronan yang berada di kontrakan terlihat panik karena anaknya tiba-tiba mengalami demam. Kemudian ia bergegas mencari Kang Mantri untuk memeriksakan kondisi anaknya. 哎呦，金主席啊，做这退烧吼，空白的有副作用，无食袂用煮的，你是听无呢？紧去啊！ Karena Dodo belum pernah makan, Kang Mantri tidak mungkin memberikan infus ke tubuh Dodo. Lalu ia menyuruh Ronan untuk memberi makan Dodo terlebih dahulu. Keadaan ini pun jelas membuat Ronan bingung, terlebih karena anaknya sedang menjalani puasa. Lalu Ronan berniat untuk belajar nginfus demi kesembuhan anaknya. Di hari ketiga, Ronan menyadari jika kondisi Dodo kian memprihatinkan. Ia pun melihat tubuh anaknya sudah dipenuhi bercak-bercak merah seperti budukan. Kemudian Shin memperlihatkan Ming yang sedang ngoprek kamera Yuan. Ternyata kamera tersebut tidaklah rusak, melainkan rekaman videonya sajalah yang mengalami kerusakan. Tapi meskipun begitu, Ming berhasil memperbaiki separuh video dengan software yang gak canggih-canggih amat. Akan tetapi, ia belum bisa melihat keseluruhan hasil rekaman ini. Namun semakin sering ia menonton video tersebut, Ming mengungkapkan jika ia merasa tidak enak badan. Sambil terus memperbaiki video, Ming melakukan browsing tentang ritual yang selalu dilakukan keluarga Dom. Rupanya leluhur Dom merupakan para penganut sebuah sekte sesat dari sebuah kepercayaan, di mana kelompok ini telah merubah gerakan tangan yang tadinya merupakan simbol keberkahan menjadi terbalik dan memiliki arti kata menyebar. Akan tetapi Ming belum mengetahui maksud dari kata menyebar ini. Lalu ia terbang ke daerah bernama Yunnan guna bertemu dengan seorang biksu senior. Dan setelah mendapatkan banyak informasi, Ming berkata bahwa ia telah memberikan hasil penelitiannya dan video lengkap Yuan kepada Ronan. Tapi tak lama kemudian Ming seolah merasakan kedatangan sesuatu. Tanpa Ming sadari, penyelidikan yang ia lakukan malah membuat Ming terkena kutukan Bunda Dewi. Hingga ia pun tewas setelah dipengaruhi oleh kutukan itu. Kembali pada Ronan, di suatu malam, bercak merah di tubuh Dodo kini sudah bermutasi menjadi borok, aneh, dan menjijikan. Lalu ia langsung menemui si dukun meski puasa Dodo belum tuntas. Betapa kagetnya Ronan
karena si dukun sudah meninggoy akibat kutukan si Bunda Dewi. Seperti yang kita tahu ya, siapapun yang mencari tahu tentang kutukan itu